Apa yang Anda lihat? Indonesia. Coba lihat peta ini. Apa yang Anda lihat di Indonesia? Lawan, Pak. Apa, Mas? Pulaunya, Pak. Kepulauan, Pak. Kepulauan. Kepulauan, Pak. Kepulauan. Negara Indonesia. Garis peristiwa, Pak. Kalau saya Peristiwa, Pak. tanya ke Anda, Indonesia negara kepulauan, maritim, atau Indonesia negara dirgantara? Maritim, Pak. Kepulauan maritim, Pak. Maritim, Pak. Maritim, Pak. Hanya, Pak. Dirgantara, Pak. Maritim, Pak. Dirgantara. Nah, itu cara pandang. Penting ya. Penting. Cara pandang akan merubah perilaku kita. Kalau kita bilang merasa dirgantara Indonesia itu bukan negara dirgantara, kita nggak usah mikirin dirgantara. Karena tidak ada yang bisa diambil dari dirgantara. Kalau kita berpikir Indonesia itu maritim, harus fokus ke maritim. Supaya mendapatkan sesuatunya. Saya tanya, lebih banyak mana harta kita di maritim atau di dirgantara? Dirgantara, Pak. Nah, kalau kita merasa di dirgantara lebih banyak kekayaannya, ya harus kita eksplorasi. Harus kita ambil supaya keuntungannya kita dapat. Inilah kesadaran ini yang menurut saya belum ada di kebanyakan masyarakat Indonesia. Masih melihat darat sebagai sumber kekayaan. Ya. Laut nggak terpikirkan, apalagi dirgantara. Nah, saya ingin mulai Anda melihat betapa pentingnya dirgantara buat Indonesia. Mari kita lihat satu-satu. Indonesia punya ancaman. Datangnya dari mana kira-kira ancaman yang paling utama? Ada yang dari AKB, Pak, Australia, AKB. ada yang dari diri sendiri. Ada nggak dari arah lain? Ada, Pak. Cina, Cina, Pak. Pak. Benda astro jatuh, Pak. Benda langit, Pak. Oh, Meteor. ada ancaman ditimpa meteor, bisa jatuh ya. Oke. Ancaman terbesar ada dari antariksa. Anda harus sadar itu. Ancaman terbesar datang dari atas. Kenapa? Kasih contoh yang paling gampang. Saya kalau tanya ke Anda, di sini ada orang Papua nggak? Tugas di Ada, Pak. Papua, ya, Pak. Tugas. Saya tanya, di Papua ada apa? Yang bisa menghasilkan uang banyak, tanda petik ya, buat Indonesia. Mas, Pak. Mas, Pak. Ada satelit, Pak. Ada emas. Saya tanya, siapa yang tahu di Papua ada emas? Saya, Pak. Peneliti, Pak. Anda pernah menggalinya? Anda tahu sebelumnya? Atau Anda Tetangga saya, Pak. Seluruh dunia, Pak. Kalian survei, Pak. Tetangga saya, Pak. tetangga Anda tahu ada emas ya di Papua? Import, Pak. Mas Toirin tahu, Iya, Pak. Pak. Ada Soalnya emas. saya pernah nyari, Pak. Penyari emas di sungai-sungai gitu ya, Mas? Iya, Pak. Indonesia sama Amerika tahuan siapa di Papua ada emas? Amerika, Pak. Amerika duluan, Pak. Buktinya apa? Yang buka tambang Amerika, Pak. Ada Bukan Freeport, tambang Pak. Amerika. Freeport. Freeport. Saya tanya, Freeport emasnya kemana? Amerika. Amerika, Pak. Amerika, Pak. Ada nggak orang Indonesia yang punya banyak emas karena ada Freeport? Nggak ada. Ya, Ada, Pak. ada Pak. nggak? Ada, Pak. Ada nggak di sini Gubernurnya, yang Pak. beli emas lewat bank emas Freeport? Ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Antam. Antam. Antam ya, emas Antam. Ada nggak di sini yang nyicil emas Antam di bank? Ada, Pak. Di Pegadaian ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Pegadaian Ada, saya. Pak. Pegadaian, Pak. Sebenarnya pemerintah agak ini sekarang ya udah ada tahu emas itu kalau bisa jangan ke luar negeri tapi di Indonesia. Caranya ya Anda ini bisa nyicil ke bank syariah atau apapun. Beli emas Antam. Beli misalkan 1 kilo. Amin. Amin. Ya, 1000 gram kali 1000 kali 1 juta, 1 miliar ya. Anda itu semua orang dikasih jatah 150 gram. Semua orang Indonesia dikasih jatah 150 gram.
sekitar 50 juta. Anda bisa nyicil tanpa agunan. Jadi langsung Anda dapat tuh emasnya, Anda nyicil per bulan. Anda tanyalah ke bank, perbankan. Jatah ini Anda, pemerintah itu berpikir supaya nggak keluar emasnya. Tinggal di Indonesia. Nah sayangnya belum sadar semua orang Indonesia. Belum, ya mungkin sosialisasinya kurang. Jadi yang tahu di sini ada emas, yang tahu di Aceh ada uranium, yang tahu di Sulawesi ada nikel, itu bukan orang Indonesia. Tapi orang asing. Kenapa? Kenapa orang asing yang lebih tahu daripada kita? Satelit, Pak. Indonesia ketinggalan zaman, Pak. Tuh, mereka punya Teknologinya belum satelit. punya, Pak. Indonesia punya satelit nggak yang bisa melihat di mana ada emas, di mana ada nikel, di mana ada uranium? Pak. Nggak ada, punya. Pak. Nggak punya. Belum, Pak. Baru sampai geolistrik, Pak. Jadi kesimpulannya orang yang punya satelit tahu ada apa di tempat kita. Jadi ini ancaman. Ya. Ini baru mineral. Bayangkan kalau di rumah Anda ada CCTV, di rumah Anda ada CCTV, tapi CCTV itu punya tetangga Anda. Kira-kira perasaan Anda gimana? Di kamar mandi ada CCTV, Nggak kamar nyaman, Pak. tidur ada Risih, Pak. CCTV. Kesel. Hah? Nggak nyaman. Risih, Pak, risih. Tidak aman. Nah, viral. iya. Tidak terima, Pak. Tidak terima Anda. Tapi sekarang Anda seneng-seneng lihat fotonya Google. Google itu bisa melihat rumah Anda, bisa melihat jalan Anda, bisa melihat segala macam gang yang ada di Indonesia. Datanya ada di sana. Dan punya mereka, karena mereka yang punya satelit. Kita, kalau ditanya Anda pergi ke Jogja, tanya Kabupaten Bupati Jogja, punya peta Jogja yang detail tidak? Nggak punya. Jadi artinya mereka yang punya data itu di atas adalah negara lain tentang kita. Mereka lebih tahu daripada kita. CCTV mereka punya 24 jam online. Dia bisa memonitor kita. Kita nggak punya. Satelit yang ada kamera CCTV-nya online 24 jam. Kita nggak punya. Negara lain punya. Singapura punya melihat kita tuh 24 jam. Negara lain tahu ada kekayaan apa di kita. Negara lain tahu segala macam tentang kita. Kita tidak. Bayangkan. Itulah yang disebut ancaman dari atas. Jadi Indonesia itu sekarang ya terancam. Ya iya. Tidak punya informasi tentang negara. Tidak punya kekayaan apa yang harus dieksploitasi. Tidak tahu banyak. Sok jagoan. Artinya sok jagoan itu tidak mau punya satelit sendiri. Tidak mau menaklukkan angkasa di Gantara. Padahal bisa mampu. Mampu itu nggak usah bisa punya roket sendiri. Enggak. Berkolaborasi dengan negara lain. Kita punya uangnya. Kita punya manusianya. Ya gunakan itu. Bukan gunakan teknologinya. Ya teknologinya beli aja. Atau menggunakan atau sewa atau kolaborasi. Banyak startup di luar yang bisa bikin roket, yang bisa bikin satelit, tapi nggak punya manusia, nggak punya uang. Itu bisa kita isi. Makanya kolaborasi itu penting. Tidak. Pak. Kenapa? Kita masih belum punya linknya, Pak, ke sana, Pak. Tidak punya linknya. Ya, saya linkkan. Iya, Pak. Gampang Anda sekarang masuk ke Google cari link. Siapa penjual roket? Ada 100 perusahaan yang jualan roket. Nanti saya tunjukkan perusahaannya. Banyak satelit, lebih banyak lagi perusahaan yang bikin satelit. Bisa 500-600 perusahaan. Dan mereka mau. Kalau dulu mereka nggak mau karena negara. Sekarang namanya perusahaan cari untung. Pasti berbondong-bondong ke Indonesia untuk apa? Untuk cari tempat peluncuran roket. Ini paling bagus di Khatulistiwa nih. Nih. Jadi ini Papua, Biak. Tuh di daerah Sulawesi ini. Kalimantan ini tempat-tempat bagus untuk meluncurkan roket.
Kenapa? Karena harganya mungkin 30% lebih murah kalau diluncurkan di Khatulistiwa. Saya yakin kalau kayak SpaceX kemarin kan diundang ke Indonesia supaya punya tempat peluncuran di Indonesia. Rusia 10 tahun yang lalu udah mau tuh di Biak bikin peluncuran. India sudah punya ground control station di Papua. Ya. Jadi menarik Indonesia itu kalau saja Indonesia mau menggandeng. Perusahaan roket, perusahaan satelit, dan lain-lain akan tertarik ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka punya teknologi, uang dan manusianya dari Indonesia. Pasti mau. Jadi ujung-ujungnya Indonesia itu belum punya wawasan tentang space dirgantara. Saya harap Anda mulai lewat jalur apapun, lewat jalur politik, lewat jalur bisnis, lewat jalur akademik, lewat jalur pertemanan, mulailah explore antariksa. Karena ancaman kita datangnya dari atas. Ya. Bukan dari negara, dari Australia, dari bawah, dari Singapura. Ini jarang perang seperti itu akan terjadi. Ya. Perang ekonomi yang sekarang terjadi, dan ancaman itu real ada dari atas.